Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Malam ini kita sudah memasuki minggu keempat Prapaskah yang disebut juga Minggu Reguli, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Melalui persekutuan pada malam ini, kita mau diajak untuk memberikan apa yang ada pada kita dan berserah kepada Tuhan dalam menjalani perjuangan mendapatkan berkat kehidupan melalui wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Pendeta Nyonya Ajem Lupis Mustamu. Marilah kita merendahkan hati dan menyiapkan diri untuk memasuki persekutuan dengan Tuhan. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih setia, berkatilah persekutuan kami malam hari ini, agar kami semakin diteguhkan melalui perjumpaan dengan Tuhan dan keluarga kami, melalui ibadah saat ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami dasarkan syukur dan ibadah ini. Amin. Jemaat akan duduk. Mazmur pujian kita ucapkan silih ganti. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia muliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan padanya. Dan darah Anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Di malam yang indah ini ya Tuhan, dalam persekutuan rumah tangga keluarga, kami duduk di sekitar kebenaran firman-Mu untuk dibekali, untuk dituntun dan dibimbing, menjalani hidup ke depan seturut dengan kehendak-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya ketika firman Tuhan ini diberitakan dengan baik dan benar. Ketika firman Tuhan ini disambut, ada hati yang terbuka. Dan kuasa Roh Kudus-Mu menyempurnakan semuanya, sehingga menghasilkan buah-buah iman yang sempurna. Bersabdalah ya Yesus Kristus firman yang hidup, karena kami sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Esra, pasalnya yang kedua, ayat 64 sampai dengan ayatnya yang ke-70. Esra pasal 2, ayat 64 sampai dengan 70, yang menyatakan demikian. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, nama Tuhan terpujilah. Hosiana, Hosiana, nama Tuhan terpujilah. Jemaat silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, berdasarkan bacaan Alkitab di minggu keempat Prapaskah ini, saya mengajak kita untuk merenungkannya dalam tema semangat membangun rumah Tuhan. Dalam pasal 1 ayat 1 pasal 2, kita baca dikatakan inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar. Artinya orang-orang ini adalah mereka yang punya pengalaman pahit dan yang sempat berpikir bahwa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan. Dan bahwa Tuhan tidak lagi memperhatikan hak-hak mereka. Mereka adalah orang-orang yang sempat patah semangat, menangis di tepi sungai-sungai di Babel.
tanpa mampu untuk memuji Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang putus asa, bahkan yang frustrasi karena tidak punya harapan ke hari esok. Sampai-sampai Nabi Yeremia harus memperingatkan mereka. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 7 dikatakan demikian. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7, kata Yeremia kepada orang-orang buangan yang ada di Babel pada waktu itu. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, 70 tahun mereka ada di dalam situasi dan kondisi seperti itu. Tetapi kalau ada hampir 50.000, tepatnya 49.897 jumlah umat Tuhan, termasuk budak dan para penyanyi, yang bisa tiba kembali, yang bisa pulang kembali ke Yerusalem. Bukankah itu artinya bahwa kuasa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas umatnya sungguh luar biasa? Apa itu? Satu, ketika kekuatan dan kekuasaan manusia mau melumpuhkan bahkan membinasakan umatnya, kuasa Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Seorang yang sama sekali tidak mengenal Allah Yahweh, Kores Raja Persia, dipakai Tuhan sebagai alat kuasanya yang menyelamatkan Israel. Kita baca itu pada pasalnya yang pertama. Dikatakan pada tahun pertama zaman Kores Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia, bahwa ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Dan kalau mereka pulang ke Yerusalem, tidak hanya membawa diri mereka sendiri, tetapi tercatat di sana ada 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai yang dibawa pulang ke Yerusalem. Apa artinya itu? Tuhan Allah Yahweh setia janjinya untuk memberkati mereka, membuat berhasil kerja mereka, membuat hidup mereka bermakna, karena mereka mampu mensejahterakan kota di mana mereka ada dengan berkat-berkat itu. Yang ketiga, kalau ada 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam yang dipersembahkan, itu artinya ada keyakinan yang sangat mendasar pada umat ini, bahwa Allah Yahweh yang memperhatikan mereka, yang peduli terhadap mereka, yang memenuhi harapan mereka untuk berada kembali di Sion. Percaya bahwa sekalipun 70 tahun di pembuangan, tapi rencana Tuhan bukan untuk mencelakakan mereka, tetapi untuk menyelamatkan mereka dan memberi hari depan yang penuh pengharapan bagi mereka.
Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perhatikanlah Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak terkasih, semangat membangun rumah Tuhan di tempat semula bait Allah itu ada, sepertinya merupakan ungkapan syukur umat. Semangat itu nyata di dalam doa, itu pasti. Tetapi juga dalam bentuk fisik. Ada persembahan, ada emas, ada perak yang diberikan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Ada sumbangan-sumbangan, dikatakan sekedar kemampuan masing-masing orang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu orang-orang Yehuda yang pulang ke Sion. Semangat mereka. Bagaimana dengan kita? Dengan jemaat GPIB Cinere yang juga punya harapan untuk membangun tempat ibadah. Untuk membangun rumah Tuhan, tempat perjumpaan jemaat dengan Tuhannya. Adakah semangat bagi kita untuk membangun rumah Tuhan itu? Ataukah ada banyak alasan juga dalam tantangan-tantangan hidup yang ada, menegakkan kita, bahkan membuat patah semangat kita? Jemaat Tuhan, ada 4 hal yang dapat diangkat dari firman Tuhan malam ini. A. Ada banyak berita yang menggemparkan di sekitar kehidupan kita yang mampu membuat kita takut, hilang harapan. Ada kekuatan-kekuatan, katakanlah bencana-bencana alam yang merusak dan membinasakan. Ada kuasa-kuasa wabah-wabah penyakit juga COVID-19 yang belum teratasi secara 100%. Bahkan itu mengancam, malahan mematikan, bukan? Tapi kalau kita ada sampai saat ini, kalau kita masih bisa beribadah malam ini, itu berarti bukan manusia, bukan vaksinasi saja, bukan upaya apapun, tetapi Tuhanlah yang menyelamatkan kita. B. Kalau kita punya tempat tinggal, sementara orang lain masih tinggal di bawah kolong jembatan dan tidur di emper-emper toko. Kalau kita masih punya pekerjaan, masih punya usaha, sementara orang lain putus hubungan pekerjaan dan usaha-usaha menjadi mandek, bahkan lalu menjadi palit. Kalau kita punya uang sementara orang lain masih bermimpi untuk punya uang. Kalau kita sehat walafiat sementara ada banyak saudara-saudara kita yang terpapar dengan berbagai macam kuasa penyakit yang ada. Kita harus aminkan bahwa terhadap segala kenyataan itu Tuhan punya rencana dan maksud dengan tiap orang. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, karena rancangannya adalah rancangan untuk keselamatan setiap orang. C. Di minggu-minggu Prapaskah ini kita mengenang lagi kasih setia Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus yang semuanya itu Ia buat untuk kita. Biarlah itu menjadi landasan iman kita untuk bersyukur, untuk mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah itu menjadi dasar semangat bagi jemaat GPIB Cinere untuk mewujudkan tanggung jawab dan harapan
untuk membangun rumah Tuhan yang sudah menjadi dambaan kita juga cukup lama. Tapi untuk itu apa saja yang sudah kita buat? Kita belajar dari orang-orang Yehuda yang kembali ke Sion. Pertama memang doa. Itu landasan. Sebab itu kita dipanggil untuk mendoakan panitia pembangunan gedung gereja kita. Yang bekerja keras. Menerobosi berbagai macam bentuk kendala. Untuk mendapatkan izin membangun bangunan gedung gereja. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia, bukan? 2. Kita dipanggil untuk menopang kebutuhan dana untuk itu. Barangkali bukan emas, bukan dirham emas dan mina perak. Seperti yang diceritakan di dalam Esra ini. Tapi katakanlah ada persembahan kita. Bahwa panitia pembangunan pasti ada ajakan untuk kita juga berpartisipasi di situ. Dengan segala bentuk dan cara. Persembahan sukarela tanpa paksaan. Ada sumbangan-sumbangan sekedar kemampuan kita. Bukan dengan apa yang tidak ada pada kita. Kalau orang lain punya 30 juta, 25 juta, puji Tuhan mereka dapat memberikan itu. Tapi jangan kita kecewa bahwa persembahan aku kecil. Bahwa persembahan apapun, berapapun jumlahnya. Tetapi kalau diberikan dari hati yang tulus, ikhlas, penuh sukacita. Itu berkat Tuhan. Bagi kelangsungan pembangunan rumahnya. Mari kita wujudkan itu. Dalam pergumulan kita bersama sebagai jemaat. Untuk menghadirkan berkat Tuhan bagi kesuksesan pekerjaan ini. Dan kepenuhan harapan kita untuk membangun rumah Tuhan itu. D. Barangkali terkadang-kali orang menjadi takut segan. Kalau saya memberi ini, nanti saya bagaimana ya? Kalau ini dipersembahkan, lalu kebutuhan-kebutuhan saya yang lain bagaimana ya? Apa yang kita punya, itu bukan hasil usaha dan kerja kita, bukan? Tapi apa yang kita punya itu adalah berkat Tuhan bagi kita. Kalau firman Tuhan bahwa kita mengasihi karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita dipanggil untuk memberi karena Dia sudah lebih dahulu memberikan segala-galanya yang Ia punya. Sampai hidupnya dan nyawanya juga untuk kita. Apa? Ketika Dia meminta, Dia juga menjaminkan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita baca di dalam ayat 70 dikatakan di situ. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kota mereka. Ada jaminan perlindungan Tuhan. Ada jaminan kelangsungan kehidupan bagi setiap orang yang terlibat dan yang melibatkan dirinya dengan talenta-talenta, dengan apa yang dia punya yang dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan takut. Jangan bimbang. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Dalam ketulusan dan keikhlasan hati. Bukankah firman Tuhan mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita juga membangun semangat dalam diri kita. Membangkitkan semangat pada kita untuk kita membangun rumah Tuhan yang menjadi harapan
kita sebagai persekutuan jemaat GPIB Cinere. Percayalah bahwa dalam kesungguhan itu Tuhanlah yang akan memberkati dan menyempurnakan semuanya bagi kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 365B. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Kita masuk di dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa Kami dan doksologi dari Kidung Jemaat 475. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena dalam persekutuan kami dengan Engkau, Engkau memperhatikan dan Engkau mempedulikan kami. Engkau menjaga dan melindungi kami. Keberadaan kami sampai saat ini adalah cerminan dari cinta kasih Tuhan, kuasa pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan biarlah kami menggunakan itu, membuat hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, terima kasih bahwa dalam perhatian dan kepedulian Tuhan itu, Engkau juga menjawab damba dan harapan kami jemaat GPIB Cinere untuk membangun rumah-Mu, rumah Tuhan. Tempat yang permanen untuk kami beribadah kepadamu. Kami mau menopang segala daya dan upaya ke arah itu ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang memulai itu dengan kami, dan Engkau jugalah yang akan menyelesaikan itu bagi kami. Bahwa dalam kuasa kasih-Mu Engkau memakai siapa saja sebagai alat di dalam tangan kasih-Mu, memenuhi segala kebutuhan kami untuk itu. Kami mendoakan semua pihak ya Tuhan dalam pemerintahan yang punya kuasa dan wewenang untuk menentukan keberhasilan dan persyaratan untuk mendapatkan izin membangun bangunan ini. Sebab itu kami berdoa untuk panitia pembangunan gedung gereja GPIB Cinere, Bapak Noke Mbou bersama dengan 4 kawannya yang lain, dan dibantu oleh warga jemaat lainnya ya Tuhan. Mereka yang memberi waktu, yang mempersembahkan pikiran, bahkan dana dan uang. Tuhan, berkatilah mereka. Berikan semangat ya Tuhan untuk menerobosi segala macam kendala. Dan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengupayakan berbagai macam cara juga dalam penggalangan dana ya Tuhan.
Engkau mau memakai siapapun, baik persekutuan jemaat, warga jemaat, baik bukan warga jemaat, baik di Indonesia sampai pun ke luar negeri. Ketika Engkau mau memakai mereka, Tuhan, tidak ada yang dapat menegahkan. Sebagaimana Engkau memakai Raja Kores untuk membangun rumah-Mu di Yerusalem. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami. Apa yang ada pada kami itu semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan ketika Tuhan mau memakai kami untuk itu, angkat segala ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan kami. Pakai kami ya Tuhan sebagai alat dalam kasih-Mu. Juga dalam kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk itu. Kami dipanggil untuk memberi dengan sukarela. Kami diajak untuk memberi dari apa yang ada pada kami, bukan dari apa yang tidak ada pada kami. Dan Tuhanlah yang akan memberkati untuk membuat semuanya sempurna dan menjadi arti yang sangat bermanfaat dalam mewujudkan harapan dan damba jemaat-Mu ini. Berkati seluruh perangkat pelayanan dalam persekutuan jemaat kami ya Tuhan. Berkatilah setiap warga jemaat, kepala keluarga, bahkan setiap anggota keluarga dari jemaat kami. Tuhan, lihat kami, pedulikan kami dengan setiap keberadaan kami. Ketika kami sehat, biarlah kami bersyukur. Dan kami berdoa bagi mereka yang menderita sakit. Kami percaya dengan setiap orang Tuhan punya maksud. Karena rancangan Tuhan bagi keselamatan setiap orang itu ada. Dan untuk itu kami berdoa untuk Diaken Nyonya Delvi Huta Barat. Untuk Ibu Ansya Rumambi, untuk Bapak Hatibi, untuk Ibu Drusila Kase, untuk Diaken Sabam Haryanja, untuk Bapak Elkana Simanungkalit, untuk Ibu Barbara Tyson, untuk Ibu Mulyono, untuk Bapak Lazarus Dun, untuk Ibu Deice Wenas Tuwaidan, Ibu Demukris, untuk Bapak Berti Langitan, untuk Ibu Elis Soplantila Lewakabesi, Ibu Lika Tuhumuri, bahkan ada rentetan nama lain ya Tuhan yang ada di benak kami atau yang ada di hati kami. Tetapi Tuhan melihat semuanya itu, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah masing-masing ya Tuhan, mereka yang masih terpapar COVID-19 ya Tuhan. Di ruang-ruang ICU Tuhan tolong mereka ya Bapa. Karena terhadap COVID ini hanya kuasa-Mu yang dapat mematikannya. Dan dengan berkat-Mu lewat vaksinasi yang sementara berlangsung, Engkaulah yang akan memberikan kekebalan kepada setiap orang yang mentaati semuanya itu. Dan menjunjung tinggi berkat Tuhan lewat vaksinasi ini. Berkati pemerintah ya Tuhan dengan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu bagi kami yang secara khusus ya Tuhan tambahan 1 tahun usia dalam perjalanan hidup ini. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Shirley Teresia Lawalata Lego, untuk adik Samuel Anggiat Fernando Simanungkalit, untuk Ibu Diaken Nyonya Astrid Monika Saitakela Meliala, dan untuk adik Samuel Vega Hutama Sukarjo. Tuhan, dalam sukacita mereka hari ini, Tuhan sempurnakan itu bagi mereka. Dan biarlah pengalaman iman mengajarkan mereka untuk menjalani hidup baru ke hari-hari esok. Engkaulah yang akan tetap menjadi andalan mereka. Dan dalam itu mereka menjalani hidup ke depan dengan senantiasa bersyukur kepadamu. Tuhan, Engkau memberkati seluruh perangkat pelayanan dalam streaming ini ya Tuhan. Pelayanan ibadah secara daring ini. Tuhan berkati tim kerja dari multimedia, juga sound system. Tuhan berkati pemandu lagu, pemain organ. Tuhan berkati majelis yang bertugas. Tuhan memberkati hamba-Mu yang memberitakan firman.
Sempurnakan semuanya ya Tuhan, karena kesempurnaan itu hanya ada padamu. Supaya oleh kesempurnaan yang daripadamu, namamu dimuliakan dan firman ini menjadi berkat dalam pertumbuhan iman anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Sucikan kami dari segala kecemaran kami. Biar dalam anugerah keampunan itu kami akan memasuki minggu, meneruskan hari-hari kerja kami di sepanjang minggu yang berjalan ini ya Tuhan, dalam naungan kasih setiamu. Dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi, dalam situasi apapun, Engkaulah pelindung kami. Engkaulah kota benteng hidup kami. Engkaulah perisai keselamatan kami. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami mempercayakan setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharakanlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari mengungkapkan syukur kita kepada Allah melalui persembahan kepadanya dengan mengingat nas Alkitab 1 Tawarikh 28 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya.
harus kupikul salib. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Jemaat, mari berdiri untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah dalam doa syukur secara silih ganti. Tuhan, dengan kerelaan hati kami memberikan persembahan ini kepadamu. Buatlah kami semua sadar bahwa segala sesuatu hanya berasal daripadamu. Dan ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk kurban syukur dalam kehidupan kami. Serta pakailah kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada seluruh ciptaan-Mu di dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, dalam semangat membangun rumah Tuhan, baiklah kita mau mempersembahkan yang terbaik bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan begini, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 362, baitnya yang pertama. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Kita angkat hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian di setiap langkah kehidupan kita sekarang ini, kekal sampai selama-lamanya.